Oke guys, kembali lagi ya bersama Mimin dari Zoo Official. Oke, sebelum kita ke ceritanya, kita intro dulu ya guys. Valeria di sini berkata, "Jadi itu kenapa kau tidak menggunakan pedangmu di awal? Kau sudah jauh lebih kuat, Jin. Aku sangat bangga padamu, muridku yang paling berharga." Mendengar itu, Jin pun tak kuasa menahan perasaannya dan ia langsung gemetar. Jin yang tidak kuat menahan perasaannya pun langsung mengeluarkan air matanya. Ia bergumam di sini, "Aku tahu, saat energiku pulih kembali, aku tahu semua ini hanyalah ilusi. Di kehidupanku sebelumnya, dirinya dan juga magic adalah segalanya bagiku. Serangan terakhir itu, jika tidak bisa aku kerahkan, maka aku tidak mungkin bisa menang darinya. Dan yang paling menyakitkan adalah aku harus menghabisi satu-satunya guru yang aku miliki." Scene pun akhirnya berpindah. Jin yang tadi siang terus melanjutkan perjalanannya dan sampailah ia di gurun yang dipenuhi oleh pedang. "Apa ini ilusi lainnya?" gumam dari Jin. Tiba-tiba, tepat di hadapannya terdapat siluet seseorang yang memegang pedang. Jin pun bergumam, "Ayah? Ah, tidak, orang itu bukan ayah. Ah, ini sudah jelas, pria itu adalah Temar Rakandel." Dengan santainya, Temar terus memberikan tekanan aura kepada Jin. Bahkan seorang Jin pun sampai tidak kuat menahan tekanan itu, sampai-sampai ia memuntahkan cairan merah dari mulutnya. "Kekuatan macam apa ini? Aku merasa seperti manusia yang tak berdaya di hadapan kekuatan dewa. Sial, apa dia ingin aku berlutut? Jika memang begitu, tidak mungkin aku datang ke sini. Kau sama sepertiku, aku akan melangkah ke tempat itu. Aku akan maju dan kemudian akan kutebas ilusi memuakkan ini." Lalu terlihat istri dari Temar meneriakinya, "Temar, apa kau baru saja tersenyum? Apa aku tidak salah lihat kan? Kau tadi pasti tersenyum," ucap istri dari Temar Rakandel. "Senyum yang sudah tak terlihat selama 1000 tahun. Aku sangat ingin melihatnya lagi. Apa jangan-jangan karena anak itu?" Jin di sini pun perlahan namun pasti berusaha terus mendaki bukit itu. Dalam benaknya Jin berkata, "Aku harus sampai di sana." Jadi anak itu ya Temar? Ya memang benar, dia bahkan membuat hatiku berdebar. Siapa yang menyangka dia memiliki tekad seperti itu, bahkan ketika ia menghabisi saudara-saudaranya. Bahkan juga ketika menghabisi gurunya sendiri. Dia yang lebih sedih dibanding siapapun, tapi tak pernah ragu. Dia lebih dari layak, Temar. "Ujiannya cukup di sini," ucap istri dari Temar. Tapi di sini Temar malah menyeringai. Ternyata Temar mau melakukan sesuatu hal yang gila dan istrinya berusaha untuk mencegahnya. Ternyata di sini Temar menambahkan tekanannya kepada Jin. Jin yang tambah tertekan makin lebih tertekan lagi. Tidak lupa juga, Temar memberikan serangan 1000 pedang di depan Jin untuk menambahkan tingkat kesulitannya. Jin yang udah mulai kehabisan semangat, ia berteriak sekencang-kencangnya, "Ah, sial, aku harus sampai di sana. Aku tak akan berhenti." Jin yang sudah berada tepat di dekat Temar, ia berteriak, "Aku datang kemari untuk menebasmu, bahkan jika itu berarti aku menghabisi saudaraku dan juga guruku. Siapapun pasti melakukan hal yang sama, itulah tekadku." Lalu dalam benaknya Jin berkata, "Mengayunkan 10.000 kali hingga awal menjadi akhir, ayunanku akan tetap terasa sama." "Aku adalah Rakandel," teriak Jin yang menyiapkan ultimate-nya. "Tak peduli apa yang menghalangi jalanku." Melihat tekad yang sangat kuat dari penerusnya, Temar Rakandel pun terlihat tersenyum bahagia. Di sini dia sudah bisa memastikan ya generasi penerusnya itu bahkan lebih kuat jika dibandingkan dengan dia yang dulu. Seketika serangan Jin pun dilancarkan. Ia pun bergumam, "Sebelum aku bisa menebasnya, dia menghilang." "Tuan Temar, aku datang ke sini untuk menebasmu," teriak Jin yang sudah seperti orang gila. Tiba-tiba ada orang yang menyahuti Jin dari kejauhan. "Itu salah.
Coba pikirkan apa alasanmu jauh-jauh ke sini. Alasan sebenarnya kau datang ke sini. Jin seketika tersentak. Ia teringat akan kata-kata Murakan yang menyuruhnya ke tanah Illustros Legends. Jin di sini terlihat menoleh ke kanan dan ke kiri untuk mencari sumber suara. Jin pun teringat kata-kata Murakan, setelah ilusi ketiga berakhir, lepaskan energi bayanganmu. Hal itu akan memungkinkanmu bertemu dengan Illustros Legends. Ah iya, hampir saja aku lupa kata-kata dari Murakan. Ilusi sudah muncul 3 kali. Hampir saja kewarasanku menghilang saat melewati gurun ini sambil Jin mengeluarkan energi bayangannya. Tiba-tiba muncullah seseorang yang merespon energi bayangan dari Jin. Wah, ternyata memang ya kontraktor solderer memang hebat, ucap orang itu. Ya, kau lolos nak, sambil orang itu mengacungkan jempolnya. Jin di sini masih nggak mudeng ya, ia pun berkata, "Hah? Apa maksudmu?" Orang itu pun menjelaskan, terlepas dari yang dipikirkan solderet. Berdasarkan standar kami, kau harus menunjukkan tekad sampai akhir untuk diakui lolos. Tapi kau malah melampaui itu, bahkan kau menghancurkan barrier solderet. Itu mengesankan nak. Jin yang sudah emosi, ia berteriak, "Jadi, kau hanya bermain denganku," sambil Jin menyerang orang itu. Wajar ya si Jin ini gak sabaran dan dikit-dikit emosi. Wong dia lapar dan haus kok. Lu itu rese ya Jin kalau lagi lapar. Oke, kita lanjut. Ho, aku sangat menyukaimu nak. Kau sangat berbeda dari manusia yang aku ingat. Namaku adalah Tantel. Aku sudah menunggumu di sini selama 1000 tahun. Wahai bocah yang diakui solderet, selamat datang di La Frarosa. Oke, ternyata Illustros Legends itu nama sukunya ya, dan tempat tinggal mereka namanya La Frarosa. Oke, lanjut. Jin yang melihat bangunan di depannya terkejut bukan main. Ia bergumam, "Inilah tanah dari Illustros Legends." Tantel yang menjadi guide dari Jin menjelaskan beberapa hal. La Frarosa, kota yang dikenal sebagai The City of the Black Light. Tahu kan maksudnya guys? Kalau nggak tahu Google ya. Tidak lupa juga Tantel menawari Jin minuman. Jin pun seketika memuntahkan minuman yang diberikan oleh Tantel. "Apa ini alkohol?" tanya Jin. "Yah, bagaimana rasanya bocah? Langsung membuatmu terjaga bukan? Ini adalah alkohol yang disuling menggunakan metode kami sendiri dengan menggunakan berlian. Minuman itu akan membantu mengatasi kelelahan dan tekanan mental yang kau alami." Jin juga mengiyakan perkataan Tantel setelah ia merasakan khasiat dari minuman itu. Tantel menegaskan, "Kau harus memulihkan kekuatanmu sebelum bertemu dengan saudara-saudaraku." Jin yang berjalan di kota itu bergumam, "Ini sulit dipercaya kalau kota dan peradaban ini dibangun setengah abad yang lalu. Aku sekarang mengerti kenapa banyak petualang yang ingin kemari. Bangunannya semuanya megah dan dihiasi emas serta permata yang tertanam di setiap pintu." Jin tiba-tiba bertanya, "Tantel, dekorasi di dadamu itu sama dengan dekorasi yang ada di pintu. Jenis apa permata itu?" Tantel pun menjawab, si anjing satu ini. "Hade, ini bukan dekorasi nak, ini adalah jantung kami," ucap dari Tantel. Lihat-lihat guys, mukanya Tantel, masa disamain jantungnya sama dekorasi pintu? Emang koplak ya nih si Jin lama-lama. Jika pemilik rumah mati, maka permata itu akan redup. Jin pun bergumam melihat banyak permata yang mati di pintunya, menandakan warga di sini sangat sedikit. Jadi Jin memberanikan diri menanyakan berapa jumlah warga di sini. Dengan santainya Tantel berkata, "Di sini total ada 77 orang termasuk Warlord dan 12 War King. Jadi 12 War King adalah saudara-saudaraku. Mereka sudah menunggumu dan akan menyerahkan Spirit Sword padamu." Tantel menasehati Jin untuk menjaga perkataannya dan mereka tidak akan menunjukkan kebaikannya padamu. Jin yang memandang kejauhan ia bergumam, "Akhirnya dimulai dari sini." Jin pun diajak masuk dan ruangan itu bernama Warlord Hall. Ini adalah aula untuk dewa peperangan. Jin merasakan tekanan yang sama beratnya saat bertemu dengan Tuan Temar Rakandel. Setelah tiba di dalam, Jin disambut oleh para War King. Berbeda dengan yang dikatakan Tantel, mereka justru sangat ramah.
Hei hei hei, apa makanan favoritmu manusia? Berapa umurmu? Apakah kau sudah makan? Tanya mereka kegirangan. Wajar aja ya, sudah 1000 tahun lamanya manusia tidak ke sana. Hey brother, apa yang kalian lakukan? Biar aku saja yang mengurusnya, ucap Tantel. Tiba-tiba ada teriakan seseorang. Di mana dia? Teriak orang itu sangat lantang. Seketika orang itu tepat ada di depan Jin. Oh, jadi itu kau ya? Hei kalian, murid kita sudah sampai. 1000 tahun, sudah 1000 tahun sejak Temar kemari. Kami tak bisa membiarkan kau bertemu Warlord dalam keadaan kotor seperti ini. Siapa yang akan memandikan murid bersejarah kedua kita? Tanya orang itu dengan penuh semangat. Aku, woi, aku mau juga woi, ucap orang-orang di sana. Jin di sini berkata, aku bisa mandi sendiri tuan-tuan. Ada kasihannya mereka, sudah 1000 tahun lamanya sejak tidak ada manusia satupun ke sana. Scene pun berpindah, akhirnya ya si Jin mandi juga. Jin pun berpikir, apa orang-orang di klan royal semuanya sebesar dan sekuat itu? Tubuh yang diberkahi, jadi bukan sembarangan mereka dianggap klan perang. Oke, kita sudah dikonfirmasi ya di sini kalau klan mereka namanya klan royal. Lalu Jin pun keluar dari ruangannya. Tiba-tiba Tantel berkata, kau lulus, kau sudah membersihkan dirimu sangat bersih. Dan juga pakaian tradisional sangat cocok denganmu. Jin pun bergumam, hah, yang benar saja. Apa aku menerima pujian hanya karena mandi? Ada, pemikiran mereka masih di 1000 tahun yang lalu. Tantel juga berucap, karena kau tidak membutuhkan pakaianmu, jadi kami membakarnya, ucap dengan flawless. Jin lalu diajak bertemu ke hadapan Warlord. Di sana, Jin sudah ditunggu oleh Warlord dan ke-12 War King. Sebelum Jin masuk, ia tidak diperkenankan membawa senjata, jadi pedang Jin dititipkan pada saudaranya Tantel yang lain. Jin melihat ke arah Tantel, ia bergumam. Jantung Tantel menjadi bersinar lebih terang. Itu tidak bersinar seterang ini ketika bersama anggota klan royal yang lain. Apa itu karena pengaruh dari dewa perang yang berada di tempat suci ini? Sebelum masuk, Tantel memberi tips ke Jin. Oke Jin, saat kau masuk cukup jawab pertanyaan yang diberikan. Satu kata dari dewa perang bisa membawamu ke tempat awal. Jadi sebaiknya kau menjaga mulutmu. Jin yang sudah bosan diceramahi, ia berkata, ada, lagi-lagi begitu, buka saja pintunya cepat. Jin yang memasuki ruangan suci itu, ia merasakan tekanan yang amat sangat berat di hadapan dewa perang dan War King. Jadi ini energi yang aku rasakan di luar kuil dewa perang. 12 War King semuanya lengkap ada di sini. Oke, jadi Mimin kenalin ya dari kiri ke kanan. War King ke-10 bernama Kaio. War King ke-11 bernama Nata. War King ke-12 bernama Teto. Dari kiri ke kanan, War King urutannya nomor 7, 8, dan 9. War King ke-7 namanya Belize. War King ke-8 namanya Garmun. Dan War King ke-9 bernama Baba. War King ke-6 bernama Dalpir. War King ke-5 bernama Boras. Dan War King ke-4 bernama Limpa. Oke, yang terakhir War King ke-3 bernama Palem. War King ke-2 bernama Lumora. Dan War King ke-1 bernama Baltirok. Ingat ya guys, dari kiri ke kanan. Dan yang terakhir yaitu dewa perang itu sendiri. Tubuhnya jauh lebih kecil dibandingkan anggota klan yang lain, tapi hawa keberadaannya benar-benar jauh di atas ke-12 War King. Ini ya yang disebut pewaris Shadow Sword. Sangat menarik, gumam Jin. Terlihat di sini mereka terus-menerus membandingkan Jin dengan tema Rakandel. Bahkan juga mereka berkata tidak bisa berharap banyak dari Jin untuk menyamai Temar. Jin yang mendengar itu pun bergumam, oke, itu bisa dimengerti. Hampir dari mereka semua menganggapku sebagai bayangan dari Tuan Temar. Tapi aku tidak berniat membiarkan diriku dianggap sebagai pengganti hanya karena itu. Bukankah kalian terlalu banyak membahas cerita leluhurku? Namaku bukanlah pewaris, melainkan Jin Rakandel. Tiba-tiba suasana di sana menjadi riuh. Di sini Warlord menghentikan keributan di sana dengan sedikit auranya saja. Ia berkata, cukup, itu benar Jin Rakandel. Kami membicarakan masa lalu terlalu berlebihan. Namaku adalah Ban.
kami tidak menggunakan panggilan penghormatan seperti manusia. Jadi panggil saja aku Ban. Dan sebelum semua anggota klan royal mengakuimu, kau tidak bisa menggunakan sebutan saudara kepada mereka. Baiklah, aku mengerti. Jin pun bergumam. Wajah-wajah dari mereka memperlihatkan kalau mereka tidak akan pernah mengakuiku. Tapi yang di sini menjadi masalah adalah wajah dari War King yang tak bisa aku baca ekspresinya. Dewa Perang juga sama begitu. Ban lalu berkata, pewarisan akan dilakukan besok. Sebelum itu kau tidak diperbolehkan menggunakan pedangmu di sini. Sebagai gantinya, gunakan saja pedang ini. Sambil Ban melemparkannya ke arah Jin. Pedang dari Warlord. Sial, pedang ini menyerap energi bayanganku, gumam Jin. Ban menjelaskan ke Jin, itu disebut pedang penarik energi bayangan. Menghilangnya energi bayangan dari tubuhmu, pasti itu adalah sesuatu yang baru bagimu. Asal kau tahu, Temar leluhurmu bisa mengatasinya dengan cepat. Apa aku bisa mengharapkan hal yang sama darimu? Sama seperti ketika kau dengan Jumawa mengatakan namamu dengan sangat lantang. Jin pun langsung mengepalkan tangannya. Ia berkata, aku akan menunjukkannya padamu, Ban. Lalu setelah kejadian barusan, banyak War King yang menanyakan keputusan yang dibuat oleh Warlord mereka. Saudara, kurasa terlalu dini untuk pewaris kedua mengatasi energi Absorption Sword. Temar bisa mengatasi energi Absorption Sword setelah dia melewati tahapan pertama Shadow Sword. Dan waktu itu umurnya sudah lebih dari 20 tahun. Garmut di sini berkata, sudah Belis, ku tahu alasanmu membela pewaris yang datang setelah 1000 tahun lamanya. Tapi kau kira saudara Dewa Perang tidak mengetahui itu. Lalu mereka berdua beradu cekcok satu sama lain. Tiba-tiba Ban memotong keributan mereka. Sudah. Memastikan keturunan Drakandel mengalami perkembangan sejak 1000 tahun yang lalu juga menjadi tugas kita. Jadi kita lihat kemampuannya, apa yang dibawa oleh bocah Drakandel itu. Oke guys, wah dari sini nih pelatihan Babang Jin kita akan dimulai. Wah akhirnya di buff lagi ya Babang Jin kita. Menarik ya untuk ditunggu kelanjutan ceritanya hanya di Zoo Official. See you.